Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PLT Kepala LPMP Jawa Timur, yang kami hormati Kepala Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan dan para pejabat eselon 4 di lingkungan LPMP Jawa Timur, yang kami hormati Bapak narasumber Dr. Binar Kurnia Prahani, MPD. Selamat datang Bapak. Tadi informasinya beliau minta dipanggil Mas Binar. Ya, jadi sama dengan Mas Menteri ini, karena sama-sama muda sepertinya. Terima kasih kepada Mas Binar yang telah berkenan hadir di kegiatan Sharing Knowledge pada hari ini, serta Bapak Ibu peserta dari LPMP Jawa Timur yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya sehingga kita semua dapat berjumpa dalam kegiatan sharing knowledge secara daring pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami laporkan kepada Bapak PLT Kepala LPMP Jatim dan Bapak Kepala Seksi LPMP bahwa pegawai LPMP Jawa Timur yang telah menjadi partisipan pada pagi hari ini berjumlah 40 orang. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan senantiasa mendapatkan ridhonya, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Acara berikutnya adalah laporan dari Kepala Seksi LPMP selaku penanggung jawab kegiatan kepada Bapak Rizky SPD MPD. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PLT Kepala LPMP Jawa Timur, DRS Toto Basuki MPD. Yang saya hormati Mas Binar, ini baru kenal. Terima kasih Pak Marjuki atas perkenalannya melalui kontak batin. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Widyaswara maupun karyawan-karyawati LPMP Jawa Timur. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua sampai hari ini, sampai jam ini kita masih diberi kesehatan, terutama nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita masih bisa beraktivitas dalam rangka mengabdi kepada bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka kemajuan pendidikan di Indonesia pada umumnya, khususnya di LPMP Jawa Timur, untuk berbuat kepada insan-insan pendidikan di Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini dapat saya sampaikan, ini kegiatan ini dilatar belakangi dari trending topik pada saat ini. Setelah Pak Menteri juga ditunjuk yang muda, beliau juga sering menyampaikan keterampilan abad 21 perlu ditanamkan kepada siswa-siswa kita. Oleh karena itu, selaku unit pelaksana teknis di provinsi, kita menyambut dengan melakukan persiapan-persiapan untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan guru dalam rangka pembelajaran yang bernuansa abad 21. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa latar belakangnya itu adalah diawali dari tema dari pembelajaran abad 21, yaitu mata pelajaran inti dan tema dari pembelajaran abad 21 adalah rata-rata kalau saya dilihat di website maupun di internet adalah itu hampir sama dengan mengidentikan 4C sama dengan pembelajaran abad 21. Di dalamnya juga ada HOTS juga kan sudah terkait dengan pembelajaran abad 21 yang
kesimpulan yang saya dapat ambil adalah keterampilan abad 21 ini harus mempunyai standar. Bagaimana misalkan kreativitas, kemudian kolaborasi, kemudian critical thinking maupun communication ini seharusnya ini ada standarnya. Ada indikator-indikator yang terkait dengan 4C maupun hot study. Oleh karena itu, indikator-indikator apa ini yang terdapat di masing-masing keterampilan atau di masing-masing C tadi, kami mohon kepada narasumber dari UNESA, Mas Binar, temannya Mas Menteri, saya yakin, karena masih muda, sama-sama masih muda, untuk bisa kita sharing bersama dengan teman-teman LPMP selaku praktisi yang dekat dengan guru, yang nanti langsung bersentuhan terhadap guru, sehingga bisa menyampaikan dari hasil diskusi, kita sama-sama saling memahami, karena ini diskusi Bapak Ibu sekalian, sharing knowledge. Oleh karena itu, narasumber kita hanya keynote speaker-nya adalah Mas Binar, tetapi semua dari kita adalah narasumber, karena saling bisa berbagi. Kemudian, selain standar atau indikator-indikator yang harus ada dalam 4C tadi, tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana melaksanakan asesmennya, yaitu penilaian untuk bagaimana penilaian untuk kreativitas, untuk kolaborasi, untuk komunikasi maupun critical thinking seperti apa, bentuk penilaiannya atau pelaksanaan penilaiannya seperti apa. Sehingga kalau kita sudah mengetahui standar maupun asesmennya, kita akan sangat mudah bagaimana menetapkan pembelajarannya melalui RPP dalam yang nantinya akan diimplementasikan dalam pembelajaran. Nah, standarnya atau indikatornya sudah kita tahu, cara penilaiannya seperti apa, kemudian kita bagaimana sekarang untuk membelajarkan melalui RPP dan pembelajarannya seperti apa. Sehingga kalau kita sudah memahami terkait dengan itu, bagaimana membelajarkannya, tentunya agar keterampilan abad 21 ini dapat dikuasai oleh insan-insan pendidikan praktisi di daerah, yaitu guru, pengawas, dan lain sebagainya, tentunya kita nanti harus melakukan professional development atau pembekalan atau pelatihan atau bimbingan teknis kepada praktisi-praktisi di sekolah maupun di kabupaten kota. Sehingga Bapak Ibu sekalian, harapannya dari kegiatan ini tidak berakhir di sharing knowledge ini, tentunya memang nanti ada bintek ataupun pelatihan kepada insan-insan pendidikan daerah, sehingga hasil akhirnya Bapak Ibu sekalian yang diharapkan adalah lingkungan pembelajaran yang bernuansa abad 21, learning environment yang nanti sudah menyatu dengan dunia pendidikan kita di sekolah maupun di guru-guru kita secara umum. Dan nanti keterampilan abad 21 nanti ini akan otomatis akan meningkatkan life and career skill dari siswa maupun guru-guru kita. Jadi kecakapan hidup maupun nanti kecakapan karir dari siswa-siswa itu akan tercapai. Di samping itu, guru-guru juga akan dengan diberinya pemahaman nanti, harapannya kecakapan dalam pembelajaran baik oleh guru maupun siswa juga akan tercapai, termasuk kecakapan terkait dengan inovasi-inovasi dari pembelajaran. Dan tidak lupa tentunya penguasaan teknologi, informasi, kemudian penguasaan media pembelajaran, dan komunikasi tentunya juga merupakan bagian tujuan dari pelatihan keterampilan abad 21 ini. Apalagi kita diberi tantangan ini di abad pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini, bagaimana juga nanti melalui pembelajaran abad 21 yang katakanlah dianggap 4C, creativity, critical thinking, communication, dan collaboration ini nantinya juga berharap bisa menuntun guru-guru kita untuk menggunakan teknologi-teknologi sehingga pembelajaran tidak harus
melalui tatap muka. Ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana mengetahui indikator ataupun standar dari 4C maupun HOTS, dan bagaimana melakukan penilaian, bagaimana juga melaksanakan pembelajarannya, kemudian nanti juga tujuannya bagaimana nanti untuk membelajarkan atau professional development dalam bentuk bintek maupun pelatihan kepada guru yang nantinya akan membentuk lingkungan belajar atau learning environment di sekolah maupun di provinsi dan di Indonesia pada umumnya nanti. Selanjutnya kepada PLT Kepala LPMP, saya mohon dengan hormat untuk bisa memberi pengarahan dan sekaligus memberikan pembukaan kegiatan ini secara resmi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari PLT Kepala LPMP Jawa Timur, sekaligus berkenan untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Kepada Bapak Dr. Andes Toto Basuki MPD, kami persilakan. Terima kasih Mbak Tika. Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Seksi FPMP Pak Rizky, yang saya hormati Mas Binar ya ini ya, kalau boleh tadi mintanya dipanggil Mas Binar. Oke, saya kayaknya sudah pernah ketemu ini dengan Mas Binar di Pasca ini kayaknya. Waktu itu diperkenalkan oleh Bu Al. KPI Pak. Tentang jurnal itu. Oke, Mas Binar, ini mungkin pertemuan yang kedua setelah kita pernah bertemu di gedung Pasca. Iya Pasca. Oke. Di lantai 1 waktu itu. Yang saya hormati juga teman-teman Widya Iswara, teman-teman staf di FPMP, di lingkungan LPMP Jawa Timur, dan juga yang kami banggakan Bapak Ibu peserta sharing knowledge yang terkait dengan kecakapan abad 21. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah pada pagi hari ini kita dikarunia kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka lewat daring, dan insya Allah kita akan bisa sharing ilmu yang nanti akan dipandu langsung oleh pakarnya, yaitu Mas Binar dari UNESA. Bapak sekalian yang saya hormati, sangat terasa manfaatnya ketika kondisi kita seperti ini, bahwa kecakapan abad 21 khususnya kemampuan komunikasi ini sangat dibutuhkan, khususnya teman-teman guru ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, atau mungkin dalam tanda petik dipaksa untuk belajar IT untuk bisa melakukan pembelajaran dengan peserta didik. Bapak sekalian, ini mungkin menjadi sebuah kebutuhan kita bersama ke depan, dan tidak hanya sekarang ini, bahwa kecakapan abad 21 itu menjadi hal yang sangat diperlukan. Bapak sekalian, pada kesempatan ini tentu nanti Mas Binar akan memberikan pengetahuan atau juga ilmu yang terkait dengan apa itu kecakapan abad 21 dan bagaimana kita bisa menerapkan 4C itu di lingkungan lembaga pendidikan. Bapak sekalian yang saya hormati, kegiatan kita memang harus dilakukan secara daring seperti ini, dan dengan harapan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti mulai awal sampai akhir, jadi tidak hanya tampak absen di depan ini ya, tapi insya Allah Bapak Ibu akan bisa mengikuti
semua apa yang akan disampaikan oleh Mas Binar. Harapan kami dari LPMP, Bapak Ibu bisa serius mengikuti kegiatan ini mulai awal hingga akhir. Dari saya cukup sekian, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sharing knowledge 4C dan HOT kami nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak PLT Kepala dan Pak Kepala Seksi FMP. Selanjutnya kita memasuki acara utama kita pada pagi hari ini adalah sharing knowledge dengan tema yang akan dibahas adalah pembelajaran abad 21, HOTS dan 4C, Communication, Collaboration, Critical Thinking, dan Creativity. Tentunya tema ini sudah cukup akrab bagi Bapak Ibu, khususnya di lingkungan para Wida Iswara dan PTP di LPMP Jatim. Namun ada juga yang mungkin pernah hanya mendengar saja, tapi belum paham tentang apa itu pembelajaran abad 21. Meminjam istilahnya Budiah ini belum klik kata Budiah. Maka di kesempatan ini kita dapat merefresh kembali tentang apa itu pembelajaran abad 21. Nah, sedangkan untuk latar belakang dari kenapa tema ini diangkat, seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Seksi LPMP, ya, bahwa sejatinya kita sebagai warga LPMP Jawa Timur perlu pencerahan sekaligus mendapatkan wawasan baru terkait bagaimana keterampilan HOTS dan 4C ini dapat diimplementasikan khususnya di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dan kita ketahui bersama bahwa sejak pertengahan Maret 2020, pemerintah telah menginstruksikan pembelajaran secara daring dalam jaringan selama masa darurat pandemi COVID-19. Sehingga tantangan apa saja yang sekiranya nanti akan dihadapi oleh peserta didik dan anak didik kita dalam mengimplementasikan HOTS dan 4C ini. Nah, kemudian kami sampaikan kepada Mas Binar khususnya kenapa kegiatan ini dikemas dalam bentuk sharing knowledge, karena kami warga LPMP Jatim sejak tahun 2018 berupaya untuk menanamkan budaya semangat berbagi pengetahuan atau budaya dialog, di mana diharapkan melalui budaya dialog ini warga LPMP Jawa Timur selalu mendapatkan ilmu-ilmu baru yang pada akhirnya warga LPMP Jatim dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para stakeholder. Sebelumnya kami perkenalkan dulu narasumber kita yang telah hadir pada hari ini. Nama lengkap beliau adalah Dr. Binar Kurnia Prahani MPD. Kemudian sekilas tentang mana PN saya ini. Sekilas tentang profil singkat beliau. Mohon maaf Mas Binar, ini profil singkatnya, referensinya saya ambil dari media ilmu. Ya. Dijelaskan bahwa di situs ini Dr. Binar atau Mas Binar ini merupakan dosen aktif di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Negeri Surabaya. Selain itu juga aktif dalam bidang pengabdian, diantaranya sebagai asesor BANPAUD dan PMF tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Kemudian juga sebagai pengurus bidang 1 Pendidikan dan Pengajaran Physical Society of Indonesia cabang Surabaya, dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian karya-karya Mas Binar yang telah dipublikasikan secara internasional juga sudah sangat banyak sekali. Kemudian yang terindeks Scopus ini sampai saat ini ada 25 judul dan juga sudah menghasilkan 6 buku kalau berdasarkan informasi dari media ilmu. Kemudian yang menarik juga dari situs tersebut informasikan kalau nama Mas Binar ini Binar Kurnia Prahani. Nah, kalau nama sang istri ternyata juga Binar Indah Marwati ini, Mas Binar ya. Nah, iya, berarti ini di kartu undangan nikah dulu Binar dan Binar ini, Mas Binar. Ya, itu yang cukup menarik bagi saya, profil yang ada di media ilmu. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti mungkin Mas Binar bisa dapat langsung berdiskusi dengan kami, khususnya dengan Bapak Ibu Wida Iswara dan PTP, mungkin untuk sama-sama kita
sharing pengalaman, khususnya nanti Mas Binar di selama ya Bapak. Aturan bertanya supaya praktis melalui chat saja ya. Nanti Baik, kita Bapak. bahas bersama-sama. Baik, ya. Kami tambahkan kepada Bapak Ibu bahwa nanti alokasi waktu yang ya kami sampaikan ke Mas Binar bahwa alokasi untuk paparan selama 45 menit sampai 1 jam, nggih Pak Rizky nggih. 45 menit sampai 1 jam, kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu peserta nanti dapat menggunakan fitur raise hand di chat, siapa yang ingin berdiskusi atau mengajukan pertanyaan boleh nanti dengan mengangkat tangan di chat, di kolom chat ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Kepada Mas Binar kami persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam naungan kesehatan selalu. Bismillah. Yang terhormat PLT Kepala LPPM Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Toto Basuki MPD. Dan yang terhormat Kasih LPPM Jawa Timur. LPMP Mas Binar. LPMP Jawa Timur. Kemudian para pejabat eselon 4 LPMP Jawa Timur, kemudian moderator Hikmah Putri Etika, SPD SPI, kemudian saja Mas. Oh ya, dan seluruh WI Jawa Timur. Di sini saya diberi kesempatan untuk sharing knowledge tentang 4C, kemudian HOTS, kemudian apa itu indikatornya, kemudian cara membelajarkan serta penilaiannya. Saya sebenarnya takut kualat kemarin pasti telepon Pak Rizky dan telepon Pak Marjuki, karena dari segi di sini kan banyak senior yang ilmunya sudah makomnya di atas saya. Jadi nun sewu, saya izin untuk sharing apa yang saya buat beberapa hari ini, hampir 1 minggu, tentang beberapa yang perlu kita pahami bersama dan yang update dari referensi mutakhir. Oke, untuk mempersingkat waktu akan saya tampilkan materinya. Nih, mungkin Bapak Ibu sudah bisa perso nggih Bu Tika? Sudah, kalau di kita sudah Bapak. Oke, nah, saya sebut. Oke, jadi pembelajaran abad 21 berbasis HOTS dan 4C. Ini memang menjadi trending salah satu gebrakan dari Mas Menteri, di mana salah satunya itu adalah mengedepankan HOTS karena indikator utamanya dan 4C itu adalah hasil PISA dan TIMSS kita itu selalu rendah. Itu yang menjadi indikator parameter utama. Singkat saja di sini slide yang panjang sebentar. Jadi pada prinsipnya higher order thinking atau HOT ya kan, kalau ada skillnya itu menjadi HOTS adalah cara berpikir logis atau proses penalaran dalam menyelesaikan masalah. Di sini yang pada beberapa referensi umumnya yaitu terdiri atas decision making, kemudian critical thinking, ada problem solving, creativity, cognitive bloom. Ini yang namanya biasanya dari segi cognitive bloom yaitu C4, C5 dan C6 yaitu analyze, evaluate dan create. Kemudian berdasarkan Puspendik, mungkin Bapak Ibu yang sudah sering terlibat dengan praktisi pasti sudah kenal ini, kalau penyusunan soal HOTS itu biasanya pada level 3 yaitu reasoning. Untuk sekedar mereview ya kan, efek work from home biasanya agak lupa. Nah, di sini ada dimensi proses kognitif. Jadi berdasarkan Anderson Catmull ini sudah kita kenal yang revisi, yang ada LOTS, MOTS sama HOTS. Nah, di sini proses kognitif itu yang kita HOTS itu mulai level C4, C5, dan C6. Kemudian kalau tataran level Puspendik itu ada level di level 3 yaitu penalaran, yaitu reasoning. Nah, ini di sini Bapak Ibu saya juga yakin sudah sering. Jadi soal sulit itu tidak sama dengan soal HOTS. Misalkan gini, ada pertanyaan, jam berapa Binar lahir? Itu kan soalnya sulit tapi tidak HOTS. Nah, di sini akan saya sajikan beberapa contoh untuk mereview saja. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah lihat. Ini saya ambilkan file dari Puspendik, contoh soal HOTS untuk SMP.
Di sini STEM-nya modelnya selalu disajikan narasi dalam bentuk di sini untuk menyajikan literasinya. Setelah ada dalam bentuk narasi dan literasi, di sini ada pertanyaan. Nah, ini tipe-tipe soal HOTS untuk bahasa Indonesia. Kemudian untuk bahasa Inggris, di sini sama. Redaksionalnya HOTS itu biasanya kalau di Puspendik itu selalu ada narasi, kemudian STEM-nya, kemudian pertanyaan. Nah, pertanyaan ini disusun berdasarkan 16 kaidah yang di slide terakhir sudah saya sajikan. Saya kira Bapak Ibu juga sudah sangat paham. Nah, untuk matematika seperti ini. Kalau matematika itu biasanya sama seperti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, satu soal itu bisa jadi beberapa pertanyaan. Satu narasi bisa menjadi beberapa pertanyaan. Nah, soal tipe-tipe ini kan kita tidak bisa langsung memahami, langsung menjawab. Biasanya ciri-ciri HOTS itu ada 2 level, minimal ada 2 level berpikir atau 2 langkah proses berpikir. Itu penciri utamanya. Ini soal yang IPA juga. Jadi ada narasi, kemudian ada pertanyaan. Jadi memang membutuhkan waktu dan level berpikir. Kita harus memahami dulu, kemudian baru bisa menjawab. Itu selain pandang. Lah, ini yang kemarin di saat di calling itu kan kita perlu meluruskan banyak, dan saya ditanya juga termasuk di kelas saat isi materi pun selalu ada asumsi gini. Soal HOT, kalau ditanya, soal C itu apa? Ya soal HOT. Itu sebenarnya paradigma yang perlu kita renungkan bersama. Misalkan gini. Mari kita renungkan kebenaran gambar 1. Di sini ada HOT, kemudian disebar menjadi critical thinking skills, kemudian problem solving skills, kemudian ada creativity, reasoning, literasi. Apakah benar seperti ini? Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah benar soal itu sama dengan soal 4C? Nah, ini nanti yang kita bisa diskusikan. Mungkin Bapak Ibu ada argumen, sama, tidak. Nah, itu bisa misalkan dicatat atau seperti apa. Kalau setuju sama seperti apa, kalau tidak setuju seperti apa. Berdasarkan referensi yang saya baca bahwa soal HOT itu sebagai roh level kognitif dari soal 4C. Tapi soal 4C kita tidak bisa langsung ngomong bahwa itu sama dengan soal HOT. Kenapa? Karena 4C sendiri itu punya indikator yang berbeda. Tapi indikator dari 4C itu mewakili level kognitif dari HOT. Nah, nanti ada kisi-kisi yang menunjukkan perbedaan utamanya. Untuk memperkuat lagi apakah sama soal HOT itu sama dengan soal 4C, saya logikakan seperti ini. Kedelai itu setelah diproses bisa menjadi tahu. Nah, kemudian kedelai diproses juga bisa menjadi tempe. Apakah sama antara tahu dan tempe? Kan tidak. Indikator dari atau susunan dari tahu itu berbeda dengan tempe. Tapi bahan dasarnya atau levelnya yaitu sama dari diri. Sama seperti HOT. HOT itu bisa di breakdown menjadi pada creativity, juga bisa masuk dalam problem solving atau critical thinking. Tapi critical thinking, problem solving, dan apalagi creativity, critical thinking, problem solving, dan lain-lain itu mempunyai masing-masing indikator yang sebagai penciri. Nah, itu. Ini yang perlu dipahami. Kadang kita nggak bisa jawab ya. Kalau soal 4C itu pasti HOT. Ya, tapi soal HOT itu apakah 4C lah? Itu yang membedakan di sininya nanti. Nah, ini yang saya buat sampai berhari-hari yang lama ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu nyari di internet nggak ada, yang lain ada nih. Jadi membedakannya, yang kemarin ditelepon Pak Rizky, yang ditekankan di sini, bagaimana cara membedakan HOT, pembelajarannya seperti apa, kemudian indikatornya. Jadi kalau kita sudah ngomongkan indikator, antara keterampilan itu akan berbeda, nampak sekali bedanya. Kemudian HOT dan indikator dari keterampilan 4C itu akan nampak. HOT sendiri itu merupakan level kognitifnya. Ada C4, ada C5, ada C6. Nah, kemudian kita breakdown pembelajaran abad 21 itu kan banyak. Salah satunya yang dipakai di kurikulum kita kan 4C, kemudian literasi. Nah, di sini misalkan kita ambil critical thinking dan problem solving. Critical thinking sendiri itu memiliki indikator lain.
Jadi termasuk ke mahasiswa saya yang ditekankan itu selain apa itu definisi critical thinking, apa seperti ini kan, indikator dari critical thinking itu ada klarifikasi dasar, ini menurut Emis, nanti ada Fasione, ya ini ada Prof Budi yang kemarin kami penelitian, kami merumuskan berdasarkan beberapa referensi, kami putuskan bahwa oh indikator dari critical thinking itu ada ini, seperti itu. Bebas, kita memilih indikator yang mana bebas, tapi intinya kalau kita ngomongkan critical thinking itu harus tahu indikator apa yang perlu dilatihkan. Karena dari indikator ini kita akan melakukan pembelajaran, dari pembelajaran kita akan melakukan penilaian. Penilaian itu harus cocok dengan indikator. Itu konsepnya. Sama problem solving. Problem solving banyak yang dedengkotnya kan ada namanya polia, ini matematika biasanya. Nah, ini kemarin saya publikasi merumuskan indikator ada. Ini saya rangkum dari beberapa jurnal, kemudian saya identifikasi yang paling penting adalah misalkan kita mengidentifikasi masalah, membuat planning, mengimplementasikan dan mengevaluasi. Indikator ini untuk problem solving bisa untuk semua subjek mata pelajaran. Karena kadang problem solving sendiri itu ada khusus untuk social problem solving ada, untuk fisik problem solving ada, math problem solving ada, macam-macam. Jadi sekali lagi indikator itu wajib ada, referensinya boleh mengacu siapa saja. Yang ngaco itu kan kita ujuk-ujuk problem solving itu ya Hodge itu, problem solving yuk 4C itu salah kaprah. Karena tapi ya di sini misalkan evaluasi ini kan masuk C5. Nah, berarti kan sebenarnya 4C itu juga Hodge, tapi level kognitifnya yang Hodge-nya. Bukan langsung problem solving itu ya Hodge. Ya memang, tapi memang hanya pada tataran level kognitif. Kemudian kita ambil creativity. Creativity ini ya Pak Rizky, dual ini sudah pakar nih ya. Pak Rizky itu kreativitas ilmiah indikatornya ada 7. Kemudian kalau dual kemarin berbasis pembelajaran kimia itu melatihkan kreativitas siswa. Berpikir kreatif ya ada indikator kelancaran, keluasan, keaslian, penguraian dan lain. Berdasarkan Pak bisa nggak mengambil 2? Boleh. Pak mengambil 3? Boleh. Seperti itu. Yang penting jelas di indikator di awal pembelajaran itu jelas indikator mana yang dipakai. Kemudian inovatif ini memang agak levelnya berbeda ya. Kalau kreatif itu kan sesuatu baru. Kalau inovasi itu harus ada manfaatnya. Itu bedanya. Baru, kekerasan di sini berdasarkan undang-undang itu ada memiliki ciri kebaruan, dilaksanakan terencana, memiliki tujuan dan manfaat. Jadi kalau baru tapi tidak bermanfaat itu masih tataran kreatif. Kalau inovatif itu sudah ada manfaat. Biasanya dalam bidang teknologi, ekonomi dan Lah kalau kolaborasi, nah ini kolaborasi ini merupakan kontribusi ya. Di sini ada indikator macam-macam kita bisa. Tapi yang perlu ditekankan banyak yang saya temui di lapangan kemarin saat misi di Jombang itu RPP-nya itu kolaborasi, tapi pelaksanaannya ternyata kooperatif. Nanti kita bisa diskusi panjang mungkin apa sih mungkin offline bisa juga apa sih bedanya kolaborasi dan kooperatif karena disertasi saya mengambil kolaborasi jadi insya Allah berbasis referensi menjawabnya. Jadi intinya kolaborasi itu satu level di atas kooperatif. Kooperatif itu gini, misalkan ada tugas LKS. LKS itu bisa diselesaikan dalam satu kelompok satu orang saja. Kooperatif itu. Jadi satu masalah walaupun kelompok bisa diselesaikan hanya satu siswa. Kalau kolaborasi, LKS-nya itu harus ada pembagian tugas. Kalau satu siswa tidak mengerjakan, pasti tugas utuhnya itu tidak bisa. Itu salah satu bedanya. Jadi makanya dalam 4C yang dipakai itu bukan cooperation tapi collaboration. Kemudian communication. Nah, ini ada teman-teman yang mengkaji communication. Misalkan Bu Ika ya, teman sekolah saya Bu Ika itu melatihkan mengembangkan model untuk komunikasi. Jadi komunikasi itu ada 2 Bapak Ibu. Ada yang tertulis dan komunikasi lisan. Jadi komunikasi tertulis itu biasanya dalam bentuk nanti portofolio itu paling nampak komunikasi dalam bentuk tertulis. Kemudian lisan itu saat presentasi dan lain-lain. Nah ini
Menurut saya ini yang perlu dipahami. Jadi nanti bisa diskusi. Intinya sebenarnya yang saya paparkan banyak PPT-nya, rohnya di slide ini. Sekali lagi, HOTS itu pada level kognitif. Kemudian kalau kita ngomongkan pembelajaran abad 21, keterampilan pembelajaran abad 21, itu yang kita sebut ada 4C dan L itu yang membedakan pada level indikatornya. Nah, di indikator ini juga merepresentasikan HOTS-nya tadi bisa masuk seperti itu. Saya lanjut, nanti bisa pada sesi tanya jawab atau sharingnya. Nah, sebenarnya bagaimana pembelajaran abad 21 di Indonesia ya? Kalau saya merumuskan dan beberapa pakar yang saya referensi, fokusnya memang sebenarnya rohnya itu 3. Ada yang mengistilahkan plan do see ya. Kalau saya lebih senang yang pertama itu LO. LO ini sudah secara di dunia akademisi, di pendidikan itu biasanya hasil belajar lebih sering disebut dengan learning outcome. Nah, kalau kita itu nanti ada KI, KD, indikator dan tujuan pembelajaran di sini. Indikator inilah yang membedakan tadi. Kemudian ini harus berhubungan timbal balik, di mana ada learning experience. Ya, jadi semua indikator itu harus dilatihkan melalui apa? Melalui kegiatan pembelajaran, ada LKPD atau LKS, media, bahan ajar, dan lain-lain. Nah, kemudian setelah dilatihkan harus dievaluasi. Di sini evaluasinya bisa bentuk tes atau angket atau lembar pengamatan dan lembar penilaian diri. Nah, ketiga ini harus terangkum. Makanya Mas Menteri kan nggak usah ribet-ribet buat satu RPP. Satu RPP itu kalau sebenarnya mengacu di Amerika. Kalau jenengan personi bukunya Glencoe itu memang ada buku teacher book sama student book. Teacher booknya memang rata-rata satu lembar, misalkan seperti ini. Nah, ini yang saya buat dulu ya tahun 2016 ini. Memang sakti dulu saya bimbingannya Prof. Nur itu sudah memprediksi ke depan Indonesia pasti akan membuat RPP satu lembar dan ternyata kenyataan. Beliau bilang itu di tahun 2015-2016 ternyata terwujud di 2019 saat Mas Menteri menjabat itu. Benar RPP-nya satu lembar tapi pretelannya itu banyak. Misalkan nanti lembar evaluasinya apa. Lah kalau di bukunya Glencoe itu kita klik ini langsung link ke halaman misalkan lembarnya. Kita klik LKS worksheet-nya langsung nge-link di worksheet-nya itu. Itu sebenarnya yang perlu dikembangkan oleh Kemendikbud ya. Jadi guru tinggal pakai seperti di Amerika itu kan ada sudah buku babnya, ada book teacher sama student book. Ini saya sajikan ini yang pertama berpikir kritis. Jadi saya ambil, jadi penentuan utamanya kan sama seperti yang tadi. Jadi kita harus menentukan KI, KD, indikator. KI, KD-nya, kemudian kita bisa ambil, misalkan saya ambil yang kimia. Saya ambil berpikir kritis. Pak, apakah semua indikator berpikir kritis harus dilatihkan satu pertemuan? Tidak. Misalkan, oh Mas, berarti bisa nyicil, bisa. Sama seperti karakter itu kan nggak bisa 18 karakter langsung diajarkan satu pertemuan. Kan itu bisa diajar seperti itu. Nah, seperti ini. Saya contohkan di sini keterampilan berpikir kritis. Saya mengambil 3 indikator utama yang menurut saya esensi ini: menginterpretasikan, mengevaluasi, dan menganalisis. Nah, di sini saya buat karena kemarin pesannya di WI itu kan tidak hanya sains saja. Jadi di sini saya buat LKS yang tidak berbasis praktikum, tapi berbasis studi literatur. Nah, setelah kita tentukan indikatornya, yang pertama itu tadi, kalau kita ngomongkan HOTS, kalau kita ngomongkan 4C, itu harus kita paham dulu konteks materinya, kemudian indikator dari keterampilan yang akan kita latih. Nah, kita ambil 3 indikator, kemudian di sini ada LKS berpikir kritis ya. Nah, di sini ada indikator yang pertama saya melatihkan seperti ini. Gambar berikut merupakan contoh-contoh yang termasuk koloid dalam kehidupan sehari-hari. Identifikasi fase terdispersi dan medium pendispersi dari masing-masing contoh. Nah, di sini kan kita tidak praktikum. Sebenarnya di sini ada, saya punya LKS-nya yang ini untuk praktikum. Sebenarnya paling enak melatihkan 4C itu melalui praktikum. Tapi kan kalau bidang umum kan biasanya tidak bisa alasannya. Nah, untuk mengcover tidak bisa praktikum, LKS-nya berbasis studi literatur, tapi tetap melatihkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Di sini saya ambil critical thinking.
indikator yang pertama interpretasi. Kemudian indikator yang kedua saya latihkan seperti ini. Dalam evaluasi, kemudian 3 analisis. Jadi LKS-nya itu kegiatan masalah kan nggak mendalami. maju kan mendapatkan. Jadi gini, keterampilan itu tidak bisa diajarkan tapi dilatihkan. Itu yang fundamental. Jadi beberapa referensi sudah mayoritas, memang ada yang tidak setuju, tapi hampir mayoritas referensi artikel ilmiah itu menyatakan keterampilan itu tidak diajarkan, tapi dilatihkan. Nah, sama seperti ini. Jadi melatihkannya langsung per indikator. Interpretasi langsung ini. Kemudian mengevaluasi langsung ini. Kemudian misalkan menganalisis. Dari ketiga indikator tadi, penilaiannya, pembelajarannya seperti ini ya. Untuk penilaiannya, kita pasti buat kisi-kisi. Nah, di sini Bapak Ibu yang membedakan. Nanti Hodge itu soalnya operasionalnya kan ada menginterpretasi soalnya, jawaban pasti. Kemudian evaluasi tadi soalnya seperti ini. Tadi kan beda antara LKS dan soal seperti itu. Tapi levelnya sama-sama C4, sama-sama C5, indikatornya sama. Kemudian untuk scoringnya 4 ini kan skor maksimalnya 4 ya. Itu diperoleh dari mana? Kalau saya lebih suka karena seperti ini. Misalkan skor 4 itu dapat diraih seperti apa? Siswa dapat melakukan 3 aspek penelitian. Setelah ada kisi-kisi, pasti pasangannya itu rubrik. Kenapa? Ini ada keterampilan kita tadi kan pakai 3. Ada interpretasi, ada analisis, ada evaluasi. Ini tidak wajib ya definisi operasionalnya, tapi yang wajib ini aspek penilaiannya. Karena apa? Ini sebagai konsep untuk reliabilitasnya, dalam artian keajekan. Siapapun yang menilai itu ada acuannya, ada acuan baku, ada aspeknya. Kalau kita misalkan sangat baik, kurang baik, tidak baik, itu kan relatif. Tapi kalau kita sudah membuat aspek, itu akan lebih konsisten. Nah, misalkan dari jawaban tadi kan sudah ada kuncinya nih. Nah, kita acu pada aspek penilaiannya. Siswa dapat menjelaskan. Kalau sudah jawaban siswa itu mencakup ketiga poin ini, berarti skornya 4. Nah, kalau hanya mencakup 2, skornya 3. Hanya mencakup 1, skornya 2. Maksudnya benar ya? Kalau saya pribadi kurang suka kalau soalnya IC itu 0. Karena kita menghargai jawaban siswa, dalam artinya yang penting sudah berusaha. Misalkan kalau saya tidak ada skor 0 dan skor 1, siswa melakukan aspek tapi tidak ada yang sesuai dengan aspek penilaian, itu biasanya saya bisa kasih skor 1. Nah, untuk penilaiannya skornya bagaimana? Jumlah skor dibagi jumlah skor maksimum, nanti ketemu range-nya ini. Nah, ini kita bisa menjustifikasi, oh, berpikir kritisnya Binar itu, maaf ini ada tipe ya, berpikir kritisnya Binar itu dalam kategori rendah. Nah, kita dapat dari ini tadi, menjawab ini 1 Binar dapat 1 dibagi skor maksimumnya berarti 12. Nah, grade-nya masih dalam rentang rendah. Jadi ini prosesnya. Dari indikator itu dilakukan pembelajaran, dari pembelajaran itu dilakukan penilaian. Penilaian itu yang bagus ada kisi-kisi dan rubrik, itu sebagai guideline kita dalam menilai. Tuh. Di sini kalau mau detailnya ada divasione, adaptasinya. Ini hanya contoh, kalau mau indikatornya banyak bebas boleh, tidak masalah. Nah, kalau yang di fisika ini critical thinking misalkan bisa ya. Jadi ini nanti bisa buat suplemen saja. Oh, soal yang berbasis critical thinking ini sudah publish di Scopus I2 ini. Hasil penelitian kami publish. Nah, jadi soal seperti ini masuk mana nanti untuk coba merefresh pemahaman Bapak Ibu misalkan kalau pas free itu kan ya. Oh, 1, 2 atau diberikan ke guru.
setelah ditranslate misalkan kesulitan bahasa Inggris. Oh, soal 1 ini masuk critical thinking indikator yang mana? C berapa gitu. Jadi untuk mengetes pemahaman kita. Seperti ini. Selanjutnya di sini untuk kreativitas. Kreativitas itu lah ini Bu Al dan Pak Rizky ini sudah lebih paham ini. Saya singgung untuk kreativitas, saya ambil 3 misalkan kelancaran, fleksibilitas, dan originalitas. Nah, bagian pendahuluan saja sebenarnya kalau ini tadi kan berbasis LKS ya, yang kritis ini. Nah, sekarang saya contohkan bagian pendahuluan. Apakah bisa bagian pendahuluan saja sudah melatihkan indikator berpikir kritik, kreatif? Bisa, misalkan gini. Guru membuka pelajaran dengan menyampaikan salam kemudian mengecek kehadiran. Kan sudah lazim ya. Guru menyajikan motivasi dengan meminta siswa berimajinasi atau berpikir di luar kebiasaan untuk menyebutkan sebanyak-banyaknya kegunaan sebuah batang logam secara ilmiah. Kenapa di sini saya suka secara ilmiah? Karena kalau sebanyak-banyaknya kadang siswa itu lancar, tapi tidak masuk akal gitu jawabannya. Jadi kelas itu kadang crowded. Gitu. Makanya saya batasi, ayo coba sebutkan kegunaan batang logam, tapi secara ilmiah sebanyak-banyaknya. Itu nanti kelas rame, jadi antusias siswa. Nah, untuk penilaiannya seperti apa? Misalkan seperti ini. Kamu diberi waktu 3 menit, jadi misalkan pas post-test nanti ya. Kamu diberikan waktu 3 menit, tuliskan penggunaan sebuah batang logam secara ilmiah yang dapat kamu pikirkan sebanyak-banyaknya. Ini kan kreatif. Jadi teori kreativitas itu adalah kita tidak boleh terpancang mati. Jadi ketika kreativitas itu siswa tidak boleh dalam keadaan tertekan. Karena orang tertekan itu teorinya tidak bisa berpikir sebanyak ketika dia dalam proses keadaan normal. Kemudian jangan berhenti menulis sehingga kamu diminta berhenti. Ketika diminta berhenti maka letakkan alat tulis dan baliklah lembar jawabannya. Penilaian seperti ini acuannya dari Kersen ya. Untuk indikatornya ada ini ada Prof Nur dan Pak Suyitno, ini teman di UNAM yang banyak menulis buku dan publikasi tentang kreativitas. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk menilainya, tadi untuk mengajarkan itu. Nah, coba sebutkan sebanyak mungkin kegunaan sebuah batang logam. Jadi kegiatan pembukaan ini bisa masuk ke semua model. Tidak harus di LKS. Penilaiannya seperti ini. Sekarang penilaiannya, rubriknya. Jadi kita kalau mengacu referensi, memang yang paling sulit, kalau menurut saya dari Hodge itu, yang sulit apanya? Selain melatihkannya, juga menilainya itu adalah kreativitas. Kalau asal-asalan sih bisa sebenarnya pakai rubrik yang umum. Tapi saya berbasis referensi yang sudah diakui ya di standar publikasi ilmiah itu seperti ini. Misalkan kita pakai kelancaran, kriterianya seperti apa? Menghitung semua tanggapan benar yang diberikan. Setiap tanggapan benar diberikan skor 1. Berarti apa? Kita harus membuat tabulasi semua jawaban siswa. Kan kerjaan tersendiri ini. Kemudian fleksibilitas. Nah, dari kelancaran itu yang paling mendekati benar, itu yang mana? Seperti itu. Lah, ini yang paling sulit, orisinalitas. Kadang saya baca beberapa skripsi yang online itu ya, di beberapa karya itu, kadang ngawur orisinalitasnya. Karena dia hanya pakai rubrik. Ada misalkan baru, kurang baru, tidak baru. Itu kurang valid datanya. Tapi untuk orisinalitas itu yang benar adalah mentabulasi frekuensi semua tanggapan benar yang diperoleh, frekuensi dan persentase setiap respon dihitung dan dipilih salah satu jawabannya memiliki probabilitas respon terkecil. Jika probabilitas respon lebih kecil dari 5%, diberi skor 2. Jika probabilitas 5-10% diberi skor 1. Jika probabilitas respon lebih besar dari 10% diberi skor 2. Seperti itu. Untuk memudahkannya, saya buat simulasi. Nah, nanti Bapak Ibu misalkan tertarik ukur kreativitas, ini Bu Al sudah jago. Kemarin set jawaban itu luar biasa. Nah, kemudian di sini kamu diberikan, ini contohnya ya. Tadi kita kan mengajar indikatornya 3 ini. Mengajarkannya untuk menggunakan logam sebanyak-banyaknya. Tesnya ini. Nah, sekarang kita penilaiannya seperti apa? Tuliskan penggunaan sebatang logam secara ilmiah yang dapat kamu pikirkan sebanyak-banyaknya. Jangan berhenti menulis hingga kamu diminta berhenti. Seperti tadi kan. Nah, setelah itu kita kan punya jawaban tuh dari misalkan ini ada 25 siswa.
Yaitu sudah kita coding langkah pertama. Pembuatan coding keseluruhan jawaban siswa berdasarkan pendekatan tertentu. Contoh, jawaban siswa dibuat coding berdasarkan pendekatan peralatan laboratorium, peralatan dapur, dan setelah kita selesai tabulasikan, masuk tahap yang kedua yaitu menghitung frekuensi setiap jawaban yang diberikan oleh seluruh siswa, kemudian menghitung persentasenya. Dan diurutkan dari persentase kecil sampai terbesar hingga diperoleh hasil berikut. Nah, kategori semua jawaban untuk fluency tadi ada 72. Nah, totalnya kan 100% berarti kan. Nah, dapat 1% dari mana? 1 bagi 72, 1%. Oh, dapat 11% dari mana? 8 dibagi 72 ketemu 11%. Nah, nilai persentase ini sebenarnya adalah untuk menghitung nilai ini, orisinalitasnya. Jadi kita bisa menjustifikasi, oh semakin tinggi persentasenya, berarti dia akan semakin tidak orisinil, kan gitu. Nanti. Nah ini, setelah kita membuat persentasenya, kita yang langkah ketiga itu rubrik. Rubriknya kan di atas ya. Kemudian nomor siswa, ini kita buat tabulasi. Untuk masing-masing indikator, tadi kan saya melatihkan 3 indikator kan, kelancaran, fluency, flexibility, sama originality-nya. Nah, siswa pertama menjawab 2. Nah, jawabannya tadi batang logam digunakan untuk 2, yaitu A1 dan A10. Oh, berarti skor kelancarannya berapa? Ini dilihat. Kelancaran itu apa? Menghitung semua tanggapan benar yang diberikan. Nah, berarti dihitung ada 2. 1, 2. Oh, skornya 2. Kita lihat untuk fleksibilitas bagaimana. Menghitung jumlah pendekatan yang benar. Dari 2 jawaban ini, ternyata yang pendekatan benar yang ilmiah itu ada 2. Yang terendah, kemudian dibuat persentase kan tadi A1 ketemu 2. 2 ini dari mana? Dibaca ini. Jika probabilitas respon lebih kecil dari 5%, skor diberi 2. Nah, kan 1% ini nilainya kan 2. 1% kan di bawah 5% kan, jadi di skor. Skor kreativitasnya ditambah di total. Seperti ini. Seperti itu ya, itu ketemu skor kreativitas. Bayangkan kalau kelasnya kita itu ada 30 atau 40 ya bisa. Makanya melatihkan kreativitas itu sebenarnya yang paling sulit. Melatihkannya gampang, dalam artian lebih gampang daripada menilainya. Seperti itu. Kalau menilai benar-benar ya, kalau menilai ngaji kan gampang aja, tinggal diisi. Nah ini nanti dari skor bisa ketemu grade-nya seperti itu tadi. 0 sampai 4 ini. Dan menghitungkan kreativitas. Nah, misalkan bisa diskusi kalau nanti ada sesuatu yang mengganjal. Memang sekali lagi kreativitas itu penilaiannya yang paling rumit. Makanya biasanya mahasiswa atau guru kalau menilai kreativitas itu pakai rubrik yang tidak seperti ini, pakai rubrik yang gampang, langsung 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Tidak sampai memasuki tahap seperti ini. Tapi yang benar, yang referensi, yang diakui internasional yang ini. Sekarang saya bedakan kolaborasi dan kooperatif gitu, Bu. Jadi pengingatnya, jadi saya ambil kolaborasi, indikatornya partisipasi. Nah, di partisipasi itu harus ada, jadi ini konsepnya, kalau kolaborasi itu harus ada 2 bagian. Bagian individu dan bagian kolaborasi. Kalau LKS kooperatif hanya 1 langsung. Mungkin Bapak Ibu kan sudah sering melatihkan ya, LKS atau LKPD. Kalau satu kegiatan, semua siswa sama, itu namanya masih LKS kooperatif. Bagian kolaborasi itu misalkan masalah umumnya. Nah, masalah umum itu baru bisa diselesaikan setelah individu satu menyelesaikan bagiannya,
individu kedua menyelesaikan bagiannya, baru masuk bagian kolaborasi seperti itu. Misalkan kita membuat, kalau di contoh paling gampang itu ketika membuat kereta api. Buat kereta api kan tidak ada satu perusahaan. Misalkan di Prancis itu kan ada yang di Paris, ada yang di Marseille dan lain-lain. Bagiannya masing-masing. Nah, semua bagian itu digabung jadi satu, itu akan jadi kereta. Individu-individunya itu bagian tugas. Jadi kelebihan kolaborasi itu sebenarnya gini, sukses bersama intinya. Saya tidak bisa sukses kalau teman saya tidak selesai. Nah, makanya saktinya kolaborasi itu memaksa siswa yang expert untuk menarik siswa yang novice istilahnya, seperti itu. Kalau kooperatif, misalkan kalau bisa pengalaman ya, semua pasti kan sudah pernah melihat di lapangan, biasanya LKS itu yang mengejarkan yang pinter, yang lain apa kalau guru nggak ngamati, pasti main HP. Nah kalau di kolaborasi tidak bisa, karena dia harus punya ini. Nah kalau kepepet bisa tanya ke individu 2 atau individu 1, seperti itu. Ini yang paper test. Kalau yang online ada bukunya, tapi nggak saya sajikan nanti terlalu banyak. Itu kalau di luar negeri sudah online Bapak Ibu. Jadi sudah terekam, diskusinya terekam. Kalau nggak bisa itu nggak nyontek, tapi tanya. Seperti itu. Tanyanya melalui chatting online. Nah, ini dari rubriknya ya. Misalkan penilaiannya tetap semua harus berubrik. Kenapa saya suka ada aspek? Karena kalau aspek itu, siapapun yang menilai itu fair. Seperti itu. Nanti bisa buat diskusi. Nah, ini ada referensi untuk kolaboratif indikatornya ini. Tadi saya ambil yang participation. Ada yang tidak pakai rubrik, misalkan skor 1, 2, 3 pakai yang aspek ini. Dia langsung. Ya, ini juga tidak salah seperti ini. Kalau ini memang spesifik, misalkan item. Ini bisa self-assessment, juga bisa diamati oleh guru. Oke. Nah, mungkin waktu saya sebentar lagi habis ya. Ini hanya suplemen saja ya. Untuk yang komunikasi, kolaborasi, problem solving, nanti kita bisa diskusikan. Nah, ini hanya suplemen buat wawasan mengingat saja ya. Diskusi juga Bapak Ibu pasti sudah paham lah. Untuk mengkaidah-kaidah ini ada 16 kaidah dalam penyusunan soal. Yang paling sering itu biasanya kecuali. Sering guru-guru itu membuat pernyataan berikut yang benar kecuali itu kurang tidak sesuai kaidah. Nah, tadi saya singgung sambil mendengarkan Pak Rizky, kemudian Pak Toto tadi tentang pembelajaran di pandemik. Selama pandemik kami kan pembelajaran online ya, sejak Maret kami sudah work from home, mengajarkan online. Ini pembelajaran yang saya kembangkan namanya learning model untuk improve problem solving skill of physics people in detail. Sebuah alternatif pembelajaran di pandemik COVID-19. Ini saya menggunakan aplikasi apa? Sederhana. Saya nggak menggunakan SSO-nya UNESA, saya hanya menggunakan WhatsApp. Jadi grup WhatsApp. Jadi pertama saya mengorientasi. Ya, jadi guru ini dosen ya. Jadi saya memotivasi mahasiswa melalui fenomena. Saya sajikan video YouTube. Nah, di video YouTube itu ada indikator yaitu mengidentifikasi masalah. Coba kalian pahami dan identifikasi masalah dari YouTube atau video yang ada di YouTube ini. Jadi saya pertama itu setelah saya motivasi bagaimana kabarnya dan lain-lain dengan bahasa gaul. Jadi mahasiswa itu senang kalau dosennya itu tidak pakai bahasa formal ternyata ya. Nah, kemudian disajikan masalah dalam bentuk video. Mereka senang ternyata. Oh Pak, paketannya cepat habis dan kan ada paketan gratis. Nggak usah yang panjang-panjang, videonya 5 menit atau 10 menit. Tapi ya, ternyata video dari YouTube itu kita bisa mengambil video yang paling update. Itu bedanya kalau kita berbasis buku. Buku kan kadang out of date, dalam artian ada edisi, beberapa edisi. Kalau YouTube itu kan kejadian yang baru saja sudah bisa online. Jadi indikator problem solving yang pertama itu saya adalah identifikasi masalah. Dari mana? Mengidentifikasi dari YouTube. Nah, setelah diidentifikasi, saya beri worksheet, yaitu LKM, lembar kerja mahasiswa. Di situ menyelesaikan masalah, yaitu mengidentifikasi, itu. Ada implementasi dan ini. Ini masalahnya masih rutin.
sudah tahu masalahnya fisika, kemudian non rutin. Kita beri masalah baru yang kontekstual. Kalau ini tadi masih rumus-rumus, tapi kalau yang fase ketiga ini yang sudah masalah non rutin atau kontekstual. Kalau yang dua itu akademik. Yang ketiga evaluasi, kita evaluasi bersama. Mungkin ada yang ditanyakan dan lain-lain, kemudian persiapan untuk minggu depan. Jadi ini saya terapkan beberapa saat monef, saat dinilai pembelajaran ini saya buat ini. Monefnya senang, mahasiswanya senang karena ternyata WhatsApp itu juga sudah. Dan ini saya jurnalkan, sekarang sudah saya submit di jurnal Scopus. Ini beberapa model, nanti file ini saya share ya. Jadi ini sebenarnya untuk selayang pandang saja, ini ada beberapa model teman-teman untuk melatihkan literasi dan lain-lain. Nah ini misalkan untuk komunikasi, misalkan Bapak Ibu ketika menyajikan di daerah bisa menyajikan model-model ini ya. Jadi model inovasi berbasis keterampilan abad 21, 4C dan L, ada literasi dan komunikasi. Nah, macam-macam di sini banyak modelnya. Ini Pak Marjuki ya kan. Macam-macam ini. Jadi model-model lah ini punyanya Pak Rizky. Model-model yang dikembangkan ini memang langsung fokus meningkatkan apa-apa gitu keterampilannya. Jadi memang misalkan mau dibuat ditanya guru, oh model inovasi apa selain ada PBL, PJP dan siap. Kata gitu. Untuk guru-guru Gupres itu biasanya seperti itu. Ini teman saya Pak Iwan. Ini Pak Yed untuk kreativitas. Ini Bu Al ini ya, saya dapat ini. Mungkin kan. Jadi mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan berpikir kreatif melalui game. Nah, indikatornya kreatif umum. Ini file sudah. Terima kasih, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Monggo Bu Tika. Masih di mute. Ya, terima kasih Mas Binar yang tadi sudah memberikan sharing materi pada kesempatan kali ini. Ya, ini kita lihat di partisipan sudah ada yang semangat untuk bertanya ini Mas Binar. Ya, ini kesempatan pertama kami berikan kepada Bu Mislihnatul Sa'diah. Ya, monggo Bu Dia, kami persilakan. Halo Bu Dia. Bu Dia. Halo Bu Dia. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sharing knowledge-nya pagi ini, Mas Binar. Tapi Ya, panggil Mas nggak pantas Sudah, karena Pak. mungkin Mas saja, Bu. iya wis Mas. Nggih. Ini tentang HOTS. Nggih. Maaf, mungkin ini hanya sharing aja. Jadi pembelajaran yang HOTS itu seperti apa? Kalau kita kaitkan dengan abad 21, itu memang abad 21 itu ada 4C. Mohon maaf ini di direktorat itu dikembangkan. Abad 21 itu ada 4C, literasi dan PPK-nya. Jadi ketika kita melaksanakan pembelajaran dengan 4C, di dalamnya juga ada literasi dan bagaimana karakter pada siswa itu dikembangkan. Itu yang selama ini. Kemudian di HOTS itu sendiri, kalau kita sudah berbicara kepenilaian, yang dikaitkan dengan level C, dengan pengetahuan kognitif, C1 sampai C6 itu memang ada levelnya. Bukan level C3. Maksudnya kalau level, itu level 1 itu ada di C1, level 2 itu ada di C2.3 ya, di 3. Kemudian kalau level 3 itu C4, 5, 6.
Nah, C4, C5, C6 itu yang nanti akan kita coba mengembangkannya menjadi pembelajaran maupun penilaian yang HOTS. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kita mengajarkan pembelajaran dengan KD C1 atau karena masih ada KD C1, C2 itu masih ada. Itu tetap ya kita laksanakan. Cuma mohon maaf kami dilatih bagaimana kira-kira ketika KD C1 atau C2, C3 itu tercapai, maka bisa nanti dikembangkan ke tingkat yang lebih tinggi, level 3, yaitu di C4 penilaiannya. Nah, sehingga ini nanti akan betul-betul melatih anak berpikir kritis. Itu tadi kritis, kreatif, dan 4C tadi. Nah, itu yang selama ini, mohon maaf, kami mungkin yang mengikuti pelatihan dan melatih tentang HOTS itu tidak melulu berbicara tentang soal HOTS, tapi memang pembelajaran dan penilaian. Ketika dihadapkan pada KD yang harus dicapai siswa, itu baru kita akan melihat indikatornya kemana. Ada indikator kunci, ada indikator pengayaan. Nah itu. Kemudian berikutnya, saya tadi mengikuti pada slide tertentu, ada tentang penskoran. Mohon maaf, saya agak diajak berpikir terbalik jadinya. Karena selama ini kami membuat skor itu kami buat dulu kami buat kisi-kisi. Di dalam kisi-kisi itu ada skor. Jadi bukan berdasarkan jawaban siswa, berapa orang siswa yang menjawab sekian, berapa orang siswa menjawab sekian sehingga ada sekian persen tadi yang tabel Mas Binar tampakkan tadi. Itu seakan-akan diajak loh, kok skornya dibuat berdasarkan jawaban siswa, seperti manut ke siswa, termasuk soal yang menyatakan buatlah sebanyak-banyaknya, tapi dengan berpikir dengan saya agak lupa, berpikir kritis atau apa gitu. Tapi yang jelas kalau membuat soal itu biasa kami menyatakan buatlah 5 atau sekian, itu harus disebutkan sehingga jelas, sehingga nanti ketika siswa menyatakan mengerjakan 5 benar, maka dia dapat sekian. Itu sudah kita buat penskorannya sebelum mengetahui jawaban siswa. Tapi kalau setelah mengetahui jawaban siswa, kemudian kita masukkan tally, kemudian kita baru ngitung skornya sekian persen, kalau begitu ini sekian persen, kemudian kita lihat ke, kalau tidak salah kreativitas atau apa tadi, itu sepertinya kok, saya mohon maaf, saya bukan orang IPA memang, saya tidak bisa berpikir ke sana, belum bisa. Atau memang yang sekarang ini baru. Kebetulan saya jadi guru sejak tahun 80-an itu kok nggak membuat skor berdasarkan jawaban siswa. Tapi skor itu kita buat ketika kita menyusun sebuah kisi-kisi lengkap dengan penskoran sampai rubriknya. Baru nanti kita berikan ke siswa, kita nilai jawaban siswa itu berdasarkan yang kita buat. Itu aja. Mungkin mohon maaf saya tadi yang terakhir ini yang pertanyaan, yang penskoran itu, yang lain-lain sebagai sharing apakah benar pemikiran kami selama ini bahwa HOTS itu kita tidak melulu berpikir soal, tapi memang pembelajaran dan penilaian. Sementara abad 21 itu tidak sekadar 4C, kalau di Indonesia mungkin dikaitkan juga dengan literasi dan PPK. Begitu, Mas Binar. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan saya mendapatkan tambahan ilmu dari kegiatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia. Monggo ditanggapi oleh Mas Binar. Terima kasih Bu Dia, bagus sekali ya pengalamannya, keilmuannya juga di Direktorat. Memang saya setuju Bu, untuk level berpikir, jadi gini. Mulainya itu gini,
yang ada di masyarakat, termasuk yang saya dapatkan dulu, termasuk yang ada beredar sekarang, kreativitas itu dibatasi karena itu memang memudahkan penilaian. Nah, sebenarnya ketika jawaban siswa dibatasi itu sudah menyalahi teori dasar dari kreativitas sendiri. Nah, kenapa? Jadi pembatasan tadi, kenapa ada kata sebanyak-banyaknya? Itu kembali lagi dari filosofi kreativitas sendiri, yaitu indikator fluency atau kelancaran. Apa sih fluency itu? Menyebutkan sebanyak-banyaknya. Nah, dari sebanyak-banyaknya itu, makanya dibatasinya itu di sini, Bu. Bentar ya. Nah, jadi tetap ada acuannya. Ya, memang karena yang beredar, makanya di sini saya sajikan berdasarkan referensi yang umum di ilmiah internasional, dan memang jarang saya sendiri ketika membaca dan membimbing itu jarang yang menerapkan seperti ini. Tapi ini berbasis referensi, sekali lagi bisa diikuti bisa tidak. Memang yang lazim biasanya kita mengacu kisi-kisi, kita sudah jedot. Menjawab 5 berarti lancar. Menjawab 3 kurang lancar. Gitu. Menjawab 4 lancar. Menjawab 1, kalau kita kembali ke filosofi kreativitas, itu sudah tidak sesuai dengan definisi atau filosofinya dari fluency sendiri. Seperti itu. Kenapa di sini sebanyak-banyaknya itu tadi? Karena secara definisi fluency itu menyebutkan lancarnya, siswa itu menyebutkan sebanyak-banyaknya. Lah kenapa di persentase? Bagaimana kita bisa melihat originalitas dari suatu jawaban siswa dari indikator kreativitas kalau kita tidak bisa mengetahui presentasi dari satu kelas itu? Jadi originalitas itu kita ambil asumsinya, populasinya, jawaban seluruh kelas. Makanya ketemu persentase seperti itu. Originalitas bisa juga dibuat tidak dalam bentuk persen. Silakan, dalam artian semua itu boleh ketika rubriknya dan kisi-kisinya tidak seperti ini. Ini hanya saya memberikan sharingan di sini, sharing knowledge ya. Jadi saya penggiat jurnal dari beberapa referensi, dan saya penggiat menulis juga, meneliti, dan ini yang lagi tren. Kenapa ini tidak digeneralisasi? Karena ini sulit dan merepotkan guru. Seperti itu. Saya juga setuju dengan Budia, paling enak kan kita kan yang praktis ya. Jadi praktis tapi juga tidak salah. Tapi kalau kita mau benar, bisa merujuk ini. Tapi kalau tadi memang memudahkan dan tidak salah juga. Karena dalam penilaian itu terserah penilai yang mendefinisi operasionalkan dari indikatornya. Dari indikator itu kita buat dalam bentuk rubrik tadi dan pensuporan. Ini mungkin bisa buat wawasan, kan kita sharing knowledge ya, non sewu ya. Jadi saya hanya sajikan berbasis referensi, dan ini bukan karangan saya sendiri, dan ini sudah khalayak umum kalau kita publikasi kreativitas yang diakui ya seperti ini sebenarnya menilainya. Tapi kalau di Indonesia memang kita tidak salah juga, kita membatasi. Misalkan fluency, sebutkan 5, kamu berarti sudah sangat lancar. Itu tidak salah juga. Tapi kalau kita mau dalami lagi secara definisi, ada namanya teori terpanjang mati, kemudian salah takut kualat saya ya. Saya masih baru Bu di dunia pendidikan. Ya, terima kasih Pak Mas Binar. Baik, Yes, ya. monggo Bapak Ibu yang lain yang mungkin ingin ikut berpartisipasi dalam diskusi pada pagi hari ini, kami persilakan. Selain Budia, Pak Madrik mungkin, Pak Marzuki. Ini ada pertanyaan dari chat ini Pak Mas Binar, dari Pak Wasun. Pertanyaannya, Pak Narsum mau tidak kerjasama dengan saya mengembangkan one atau one nih Pak Wasun, Orne Learning Model untuk pendidikan dasar jenjang SD. Monggo manut, sangat senang Bu. Kami kan meneliti, kami mengembangkan. Jadi memang ini untuk sharing saja ya. Alhamdulillah kami tim dengan Stikom, saya Prof Budi dari Unesa dan Stikom itu yang ini Bapak Ibu ya.
Kadang kan kalau ada nominalnya orang jadi semangat. Nah ini, kelihatan ya Bapak Ibu model ini. Model ini kami kembangkan dapat dana bukan dari Kemendikbud, tapi langsung dari Kemenkyu. Jadi 2 tahun 2019 itu dapat 189 juta. Nah, tahun 2020 ini meningkat jadi 412 juta. Per tahun itu Pak ya? Ya, 1 tahun 189, tahun kedua ini dapat 412,8 juta. Memang timnya banyak Bu ya. 200% kenaikannya Pak ya untuk. Ya, karena yang di tahun pertama itu pesalat RAB Bu. Karena kan detail, penilaiannya langsung Kemenkyu. Nah, kalau Kemenkyu itu penelitiannya enak, jadi kita sudah ada HR 30% dari dana total. Kalau di Dikti itu kan tidak ada dana untuk peneliti, jadi ya, seperti itulah. Kalau ini ya, jadi ini model yang sudah digeneralisasi untuk di Jawa Timur, namanya Blended Web Mobile Learning. Ada aplikasinya, bisa diinstal untuk MPMP Biologi kami sudah. Nah, monggo kalau mau berkenan kerjasama, kami sangat senang ide kami bisa digunakan. Karena kami pengennya bermanfaat dengan itu tadi. Bisa nanti kita kerjasama dalam bentuk PKM, pengabdian, itu. Buku nggih monggo, publikasi nggih monggo. Saya juga pengelola jurnal nggih. Jadi misalkan Bapak Ibu butuh kenaikan pangkat, saya butuh hukum nih. Mas Binar, ini kok silakan japri. Mau jurnal internasional, bahasa Indonesia monggo ada. Ya, itu mungkin Mas Binar. Bagaimana Pak Wasun? Kalau mendengar 400 juta tadi cukup membuat semangat itu Pak Wasun. Ya. Yang Orne itu belum saya ajukan dananya. Ya. Siap, nanti Pak Wasun mungkin bisa langsung kontak dengan Mas Binar terkait untuk kerjasama mengembangkan Orne Learning Model untuk pendidikan dasar khususnya. Kemudian ada juga dari Ibu Luna, ya, ada komen dan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Luna bahwa dari contoh terakhir saat kuliah di masa wabah bagi saya cukup menarik. Untuk pembelajaran di masa ini mau tidak mau menuntut para guru dan siswa untuk melakukan pembelajaran melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Nah, pertanyaannya, apakah ada saran atau cara efektif dan sarpras minimal apakah yang dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran di masa sekarang? Yang kedua, model pembelajaran dan penilaian yang ada sekarang, mana yang paling efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh? Itu Mas Binar. Oke. Kalau jadi gini Bu, kalau ini pengalaman untuk mahasiswa saja ya, masalah utama itu sinyal. Kalau karena kan mahasiswa banyak pulang. Nah, satu sinyal itu berhubungan dengan nominal rupiah. Nah, itu. Jadi kalau kita pakai aplikasi, misalkan di Unesa itu ada namanya pakai Syakadu dan lain-lain. Misalkan kita pakai Google Meet atau Zoom ini kan bandwidth-nya paling besar, menyerap kuotanya kan paling besar. Siswa itu mabuk kalau satu minggu kuliah aja paketan pasti sudah habis. Makanya kalau ditanya model pembelajaran apa yang paling efektif dan disukai siswa, ya ini yang saya kembangkan ini. Kenapa? Karena memang ini saya kembangkan berdasarkan di era pandemi dan paling simpel kan WA. Siapa sih sekarang yang nggak punya WA? Dan di sini sekali lagi ya pembelajaran daring itu bukan pemberi tugas daring. Makanya Mas Menteri kan bilang sekolah kuliah itu bukan diberi tugas online. Tapi ini tadi misalkan saya dibuka kelasnya, hai say hello, gimana kabarnya, sehat selalu, gitu kan, dan lain-lain. Kita sajikan YouTube yang sederhana aja 5 menit. Coba dieksplor apa aja masalahnya. Itu kan siswa berpikir tingkat tinggi sudah sampai masalah baru diberi LKS. Kita bimbing ada yang nggak bisa kita tanya. Oh ini kan di sini lecture as fasilitator, motivator dan edukator. Di sini siswa kalau kita dekat dengan mahasiswa atau siswa itu nggak sungkan mahasiswa. Mungkin kayak masih muda ya dan bahasanya Pak mau tanya itu dia kadang gini Bapak Ibu. Termasuk mahasiswa itu kalau tanya di grup itu malu. Karena kalau bertanya kan logikanya dia nggak paham. Padahal bertanya belum tidak paham, tapi dia karena ingin menguasai yang baru itu. Tapi dengan kita yang pertama itu tadi pembelajaran satu, kalau saya sih WA, YouTube, Pad. Nah ini Pad ini murah juga, gratis ya kan, lengkap juga untuk yang sains. Yang sosial banyak, dari YouTube aja bisa dieksplor.
Kemudian itu tadi penilaiannya seperti apa? Penilaian yang ada itu memang kita banyak sumbernya, tapi yang pasti indikatornya apa yang kita inginkan itu tadi. Misalkan sebenarnya gini, kenapa guru itu menilainya ngaji gitu kan? Karena memang tidak ada acuan penilaian yang baku tadi. Jadi mungkin seperti BSE itu sudah ada bukunya, tapi pedoman penilaiannya itu kadang yang tidak bisa terimplementasi. Seperti itu. Jadi kalau yang baik, sebenarnya kalau saya sudah membimbing, ada di MGMP yang saya dampingi itu, jadi setiap awal semester itu dia sudah punya seperti proker. Oh, tahun ini kita mau melatihkan keterampilan ini. Saat awal semester itu sudah dibagi, yang buat perangkatnya ini. Termasuk penilaiannya. Nah, jadi apa? Kalau kita ngajar sudah ada perangkatnya, kita ngomongkan perangkat itu kan lengkap Bapak Ibu. Benar RPP-nya itu tadi 1 lembar ini ya. Nah ini. Maaf. Nah ini. RPP-nya benar 1 lembar ini kan. Nah ini. Tapi perangkat pembelajarannya lengkap Bapak Ibu. Nanti ada RPP, ada lembar penilaian dan lain-lain seperti ada afektif, kognitif, psikomotor atau terintegrasi dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap dan lain-lain. Sama sumber belajar ini. Nah, kalau dulu saya diajari Prof Nur kan 1 bundle gitu. Benar RPP singkatnya 1 halaman, tapi lampirannya bisa sampai 40-50 halaman. Nah, itu kan kalau guru merancang sendiri sulit, makanya gunanya MGMP itu tadi. Seperti itu. Kalau itu sudah saya lakukan, salah satu MGMP yang saya dapat. Terima kasih. Baik, itu tadi buat Bu Luna penjelasan dari Mas Binar terkait cara dan sarpras minimal, kemudian juga yang paling penting juga ditanyakan oleh Bu Luna tentang model pembelajaran dan penilaian seperti apa. Nah, sudah dijawab tadi bahwa kalau model, ya gimana Mas Binar? Ada satu lagi. Jadi gini, jadi kami itu saat UTS UAS atau pengumpulan tugas itu macam-macam. Ada yang pakai Google Classroom dan lain-lain. Tapi kalau saya cukup difoto, dikirimkan ke WA. Kalau di email kadang berat, paling gampang memang itu. Ada tugas atau apa difoto, dikirimkan WA. Itu aja. Itu yang paling efektif, paling murah meriah. Kadang kalau difoto, dikirim email masih loading. Seperti itu. Kalau kita masuk ke Google aplikasi itu gampang memang, kita langsung dapat nilai. Tapi mahasiswanya masih itu. Tapi yang paling gampang, murah meriah itu tadi. WhatsApp itu tadi. Ujian kita beri waktu 2 jam misalkan kemarin UAS. Lebih dari, kalau WA kan ada jamnya kan. Langsung ada, mengumpulkan jam berapa, lebih dari itu ya di-cut atau dikurangi nilainya dan lain-lain. Saya Prof Budi itu termasuk yang suka WA daripada yang harus pakai aplikasi ini. Bukan konvensional, tapi mahasiswa kita itu kan juga ada dananya terbatas kan. Nah, untuk evaluasi paling gampang itu. Terima kasih. Baik, Mas Binar. Jadi kalau yang disampaikan oleh Mas Binar tadi bahwa kalau menurut Mas Binar pribadi model yang paling efektif mengoptimalkan fungsi dari WhatsApp ya, Mas Binar ya. Ya, sosial media di mana memang akan lebih familiar dengan anak didik kita khususnya yang kelas-kelas rendah. Kalau mungkin untuk mahasiswa mungkin sudah bisa yang Google Classroom dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang mungkin tingkatan SD, SMP mungkin akan lebih efektif menggunakan media WA ya, itu yang kalau yang saya tangkap. Kemudian yang saya tangkap juga bahwa dalam pembelajaran daring ini yang ditekankan adalah pembelajaran ya, karena ini yang kemudian kalau saya kaitkan dengan korelasi ketika KPAI memberikan survei untuk masuk sekolah, antara survei yang diberikan ke orang tuanya dan anak-anak ternyata berbanding terbalik. Ya, orang tua belum masuk sekolah, tapi anak-anak sudah ingin masuk sekolah. Nah, mungkin salah satunya tadi karena tugas daring itu ternyata kebanyakan nanti yang akan direpotkan oleh tugas-tugas ini adalah para orang tuanya gitu loh, bukan anak-anaknya sendiri gitu. Nah, itu yang mungkin juga jadi menambah wawasan buat kita juga. Itu mungkin untuk Bu Luna. Nah, untuk Wasun, siap Pak? Ya, kerjasama untuk dana hibah Kemenkeu.
Kemudian ada lagi yang lain Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi untuk diskusi? Ini Bapak Ibu WI khususnya saya panggil ini Pak Madrikan. Halo Pak. Pak Ilham, Pak Budi, Pak Bekti. Bagaimana atau teman-teman yang lain yang mau ikut diskusi boleh? Atau juga sharing pengalaman mungkin boleh juga terkait dengan hot Bapak Ibu ya pakai S hot. Ya Mas Mula, nah Mas Mula mana ini? Mas Mula tadi yang saya informasikan ini dikira kakak adik sama Mas Binar ini. Sebentar, Pak Marzuki. Ada komen dari Pak Marzuki ini. Oh ya, ada pertanyaan juga. Ini Mas Binar dari Pak Marzuki. Biasanya keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif tidak dapat berdiri sendiri. Jika kita ingin mengkategorikan peserta didik yang dominan berpikir kritis, kreatif, ataukah inovatif, apakah kita harus membuat ketiga instrumen pengukuran? Terima kasih. Ya, itu Mas Binar. Ya ini, makasih Pak Marzuki ini ketua IGI Jatim. Ini Bapak Marzuki, makasih Mas Bertani ya. Ini memang sekarang yang jujur yang saya lagi buat proposal, jadi saya itu pengen mengajukan dana untuk bagaimana membuat perangkat pembelajaran yang mengintegrasikan 4C itu tadi dalam satu RPP. Kalau nggak ada dananya itu kadang nggak semangat, hanya masih ide ya. Nah, kan bagus itu nanti jadi kita dapat formula. Misalkan kita fokus ke SMP dulu ya, SMP yang sains IPA. Jadi sudah akan ada perangkat untuk kelas 1 SMP atau kelas 7 itu yang mengintegrasikan 4C dan L itu tadi. Nah, dan termasuk kalau kita ngomongkan perangkat akan termaktub di sini juga apakah kita harus membuat ketiga instrumen. Instrumen itu kita buat berdasarkan indikator atau learning outcome-nya tadi. Kalau kita bisa mengintegrasikan, jadi mungkin jadi gini, pikiran saya itu kan itu ada 4C ya. Jadi kita akan membuat lubang. Nah, jadi ada integrasi, ya gini, integrasinya itu merupakan core. Lah, itu indikator esensi dari 4C. Itu kan belum ada seperti itu. Dari indikator 4C ini kita buat instrumen pengukuran. Nah, itu kan perlu kajian teori, perlu FGD apa bisa. Misalkan 4C, kritis, kreatif, problem solving, kemudian creativity, problem solving, ya kan? Kemudian reasoning, misalkan literasi digabung. Nah, ini akan mengkerucut menjadi satu indikator. Misalkan ada beberapa indikator, itu indikator esensi 4C misalnya. Nah, itu kan perlu ada penelitian. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan atau mengukur masing-masing keterampilan, tapi sudah ada instrumen yang bisa mengukur 4C itu tadi. Nah, 4C itu tadi kalau satu pengukuran berarti harus satu indikator dalam artian seperti itu. Nah, tapi selama masih belum digabung, belum diiriskan, berarti pasti butuh masing-masing instrumennya tadi. Seperti itu. Monggo, Bu Tika. Baik, saya kembali. Iya, terima kasih Mas Binar. Itu tadi pertanyaan untuk Pak Marzuki. Nah ini yang ingin bertanya lagi, ini ada dari Bu Lilis. Sebelum Bu Dia nanti yang mau bertanya lagi Mas Binar, kita Bu Lilis dulu ini. Mas Binar, saya bertanya, apakah penilaian pembelajaran online itu sama dengan penilaian pembelajaran offline? Dikarenakan pembelajaran online banyak yang merasa kurang efektif. Terima kasih. Jadi gini Bu, parameter utama dalam penilaian itu kan otentik sebenarnya. Bagaimana kita menjamin penilaian otentik dari pembelajaran online itu yang belum bisa kita ukur. Nah, sama seperti UAS anak sekolah sekarang itu coba kemarin saya sudah survei secara kualitatif dalam artian ketika saya beli makanan atau apa ke tukang sebelah itu, walah mas, mumet mas, kenapa pak? Iki lo anakku ujian.
ternyata ujian itu yang mengerjakan adalah orang tuanya. Dan ternyata ketika PSBB, online learning ini, nilai hasil belajar itu jauh bagus. Data yang saya tanya ke guru di MGMP yang saya bina itu, ternyata nilai yang masuk itu adalah nilai yang jauh lebih bagus daripada ketika siswa di kelas. Ternyata usut punya usut, yang mengerjakan itu adalah orang tuanya. Berarti itu yang belum bisa dikontrol dalam pembelajaran online. Nah, kalau ada jurnal yang kemarin saya baca, kan kemudian saya cari yang di internasional itu, sudah ada di luar negeri itu. Jadi dia pakai teknologi online, kan memang di luar kan sudah canggih ya. Jadi seperti ini, jawabnya itu langsung online, tapi dalam bentuk langsung tatap muka gini. Kalau kita kan online masih tulis, difoto, dikirim. Nah, online yang efektif, misalkan tetap berlanjut, penilaiannya yaitu tadi. Misalkan saya tanya ke Butika, mengujinya, jadi langsung kayak wawancara. Misalkan mengerjakan, yaitu tadi, mengerjakannya langsung. Real time-nya di situ. Dikasih soal, misalkan orang tuanya yang merekam, siswanya yang mengerjakan. Memang butuh waktu, itu pun tidak efisien. Tidak efektif dan tidak efisien, yaitu kendalanya. Jadi kalau mau ya seperti yang luar negeri itu, jadi bisa langsung terekam. Nah, ketika mengerjakan ada rekaman videonya, itu otomatis itu canggih memang sudah. Tapi agak sulit kalau kita terapkan secara general di Indonesia. Itu Butika. Ya, itu jawaban dari Mas Binar, Bu Lilis. Ya, terkait dengan tadi menarik juga sebenarnya Pak, kalau pengalaman saya pribadi ketika ujian online ini ya, evaluasi online ini memang tingkat kejujuran anak-anak yang benar-benar diminta ya Bapak ya. Jadi bahwa kita kadang orang tua juga nalurinya ingin membantu sebenarnya, tapi kadang-kadang justru itu yang keliru gitu, malah tidak terukur kemampuan anak seperti apa. Mayoritas membantu, Bu. Saya juga, Pak. Iya, mayoritas pasti kalau disurvei itu hampir 100% orang tua membantu. Bu Nana apalagi, Pak? Kayaknya Bu Nana yang ngerjain, Pak. Ya, itu untuk Bu Lilis ya. Pertanyaannya sudah dijawab. Kemudian Bu Dia ingin bertanya kembali, monggo kami persilakan Bu Dia. Habis Bu Dia mungkin Bu Tati ini. Bu Tati katanya mau semangat ini, mau bertanya tadi malam. Monggo Bu Dia. Bu Dia Anut. Ya, terima kasih Mbak Tika. Suaranya akan di-mute. Jadi maaf ini ya bukan mungkin tidak bertanya, sekedar sharing aja. Yang pertama berkaitan dengan RPP 1 lembar yang dicontohkan Mas Binar tadi, itu bagus ya. Memang seperti itu 1 lembar karena mungkin kita terpengaruhnya berpikir 1 lembar. Sehingga di situ banyak muncul kode-kode yang merujuk ke lampiran-lampiran. Misalnya kalau berbicara tentang materi ini atau LK ini ada di lampirannya sudah tersedia. Sebenarnya di balik 1 lembar itu memang ada berlembar-lembar ya, RPP-nya. Ya, betul. Nah, cuma saya merasakan begini, guru kita, mohon maaf, belum penelitian sih, tapi pengalaman selama ini, guru kita ini tidak begitu bisa kalau diajak hanya berkode-kode ria seperti itu, kemudian dia tidak hafal isinya tentang apa, sehingga jalannya jadi mungkin belum terbiasa, mungkin karena selama ini RPP yang full saja mungkin hanya sekedar kopas tidak dibaca isinya. Kalau saya lebih setuju RPP itu bukan perkara lembarnya, tapi komponen apa yang terpenting di dalam RPP. Misalnya komponen tujuan. Kalau misalnya KD-nya oke lah ditulis atau tidak, tapi itu yang akan kita tuju masalahnya KD-nya. Tujuan, kemudian KBM-nya materi dan ini penilaiannya. Perkara materinya dilampirkan, penilaiannya dilampirkan, tapi
KBM-nya juga mungkin dilampirkan, tapi KBM ini yang harus mereka kuasai. Dengan memahami nanti jalannya KBM seperti apa, dia akan bisa membelajarkan siswa untuk mencapai tujuan. Jadi saya sendiri, mungkin karena saya bukan orang IPA, saya kalau melihat hanya kode-kode angka, bingung juga kalau saya misalnya jadi guru. Tapi begitu saya melihat, oh ini tujuannya ini, saya nanti akan mengajak siswa saya dengan model ini, langkahnya begini, penilaiannya seperti ini. Mungkin dengan seperti itu akan lebih bisa. Mungkin apa maksudnya pelan-pelan. Kita mengajak guru ini pelan-pelan, tidak langsung satu lembar, memang harus satu lembar dikecil-kecilkan, dikode-kode, semua ditulis. Keterbacaannya menurut saya orang bahasa, Mas. Jadi keterbacaannya saya merasa kesulitan. Mungkin saya pribadi itu sharing aja, sehingga ada upaya kita bagaimana mengajak guru-guru ini memahami apa yang akan dia lakukan bersama siswanya di kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan penilaian yang sudah disiapkan matang. Itu menurut saya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf karena ini sharing, saya tertarik dengan ingin menanggapi pertanyaan Mbak Lilis tadi, apakah penilaian online dengan offline sama saja? Sebenarnya kalau offline dan offline itu, online dan offline itu kan bukan perkara penilaiannya, tapi itu kan tekniknya. Caranya secara offline atau online. Tapi penilaiannya sebenarnya sama saja. Karena dengan menggunakan tujuan atau kisi-kisi yang sama. Cuma di dalam online ada kemungkinan kita tidak bisa menilai karakter kejujuran yang bisa kita lihat secara offline, secara langsung di kelas. Itu saja kalau menurut saya. Jadi ada dua yang saya sampaikan, yang pertama berkaitan RPP, yang kedua penilaian online dan offline itu kalau menurut saya sama saja, wong acuannya sama. Cuma caranya berbeda karena sekarang ini masa pandemik seperti ini, tapi ada kelemahannya sisi sarana, yang kedua sisi sikap atau karakter kejujuran ini yang mungkin tidak bisa kita lihat, kita amati, sementara kalau di dalam kelas itu kita bisa mengamati secara langsung. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo mau ditanggapi atau enggak untuk Bu Diah, Mas Binar? Oh iya, ini Bu ya, untuk meluruskan ya. Jadi RPP yang saya buat itu saya buat tahun 2016 maksudnya. Untuk contoh saja yang saya bukan yang beredar sekarang. Jadi dan itu mengacu Glenco yang seperti itu. Tapi memang yang beredar di Indonesia termasuk petunjuk dari kementerian kan memang berbagai macam dan memang dituliskan. Saya setuju dengan Bu Diah, memang KD-nya dituliskan, indikatornya pun kadang dituliskan. Itu hanya sesuai selera saja. Tapi memang untuk guru-guru sendiri, memang kemarin saya coba dengan kode itu belum familiar seperti itu. Saya setuju dengan Bu Diah. Kemudian memang ini, tapi kadang gini, yang saya temui kemarin di MGMP itu gini. Jadi hanya asesmennya gini, guru-guru itu misalkan asesmen, mungkin tampil apa enggak ini ya tayangannya, hanya menuliskan ini tes tertulis kuis pemahaman, tapi tidak melampiri gitu. Itu yang perlu diluruskan lagi. Jadi apa yang dikontrakkan di RPP 1 lembar itu atribut pendukungnya harus ada. Itu aja yang jadi guideline-nya. Jadi tidak hanya menulis assessment, tapi juga harus ada lampirannya. Itu saja tambahan saya dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Binar. Ini karena waktu kita sebentar lagi sudah mendekati jam 10. Satu lagi Mas Binar ya, ada pertanyaan dari Pak Dwi Ilham Raharjo, Widya Iswara juga beliau. Pertanyaannya, pembelajaran yang berorientasi pada kreativitas, inovatif, dan seterusnya, dalam kurung 4C, sudah ada sejak dulu.
yang sering dikenal dengan istilah student center learning. Nah, apa bedanya dengan di era saat ini? Itu pertanyaan beliau, Mas Binar. Monggo. Jadi kalau student center itu sebenarnya kan pendekatannya kan ada teacher center sama student center. Tapi ini yang dilatih, yang ingin diraih itu goals-nya yang membedakan. Kalau dulu misalkan kita kenal KBK kan kompetensinya, misalkan ada KTSP dan lain-lain. Dengan kurikulum yang beredar sekarang itu kan seperti itu. Jadi yang membedakan utama kalau kita ngomongkan teacher atau student center itu merupakan pendekatannya saja dan tetap digunakan. Dan memang fokusnya di student center. Guru hanya sebagai fasilitator, moderator, dan lain-lain. Nah, yang baru itu ada di keterampilannya. Seperti itu. Ada literasinya, ada kreativitasnya. Misalkan saya, contohnya gini Bapak. Kalau saya diajari gambar dulu, SD, ayo mari kita gambar pemandangan. Sampai sekarang yang terngiang di otak saya ketika saya disuruh gambar pemandangan, apa yang ada di otak saya? Mungkin Bapak Ibu juga sama. Ada gunung, 2 gunung, tengahnya ada matahari, atasnya ada burung, pojoknya ada pohon kelapa, kemudian ada jalan raya, ada rumah, seperti itu. Nah, itu kan sama, tetap student center, dia gambar, tapi tidak dilatihkan keterampilan-keterampilan berstrategi. Sekarang yang terbaru sebenarnya bukan keterampilan abad 21 lagi, kompetensi era revolusi 4.0, revolusi industri 4.0. Ke depan ini sudah digagas lagi, namanya society 5.0. Jadi semua itu online, berbasis IoT. Kalau sekarang kan masih terintegrasi. Nah, keterampilan itulah yang berubah, tapi pendekatannya tetap sama. Seperti itu, Bu Tika. Baik, itu tadi penjelasan dari Mas Binar terkait dengan pertanyaan Pak Ilham. Jadi yang berbeda itu keterampilannya ya Pak ya, dengan era ada update. Baik, itu tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Mas Binar. Ya, karena ini waktu kita sudah mau selesai, Mas Binar mungkin di akhir ada penguatan mungkin yang mau ditekankan oleh Mas Binar terkait dengan materi pembelajaran APA 21, HOTS dan 4C ini. Kami persilakan. Intinya kalau kita mau membelajarkan sesuatu itu saya selalu ada 3, plan dusi atau learning outcome, learning experience, sama evaluation-nya tadi. Perkara bentuk evaluasinya seperti apa itu bebas, yang penting ada dasarnya, tapi harus jelas indikator. Saya setuju Budia tadi. Misalkan kreativitas kok pakai ini, oh boleh, itu tidak salah. Yang penting jelas kisi-kisinya, jelas seperti itu. Yang salah itu ada yang tanya soal 4C itu apa? Itu soal HOTS. Itu yang salah kaprah, itu yang perlu ditekankan. Jadi soal 4C itu level kognitifnya yang HOTS, tapi indikatornya dan kata kerja operasionalnya bisa berbeda. Dan mungkin gini, saya pengennya mungkin minta ke Butika ya, ada nomor HP, mungkin ada grup, jadi atau bisa Jabri. Saya sebenarnya gini, saya pengen ada satu grup yang saya bisa masuk ke forum WI-nya LPMP Jawa Timur. Maksudnya apa? Ketika saya punya sesuatu yang baru, atau saya butuh mitra, atau Bapak Ibu butuh mitra yang update, kesulitan apa, akademis yang tidak ada di WI, dan saya bisa mengcover secara akademisi di kampus, itu ada simbiosis mutualisme, Bu. Jadi harapan saya, kemarin saya juga matur Pak Rizky juga, seandainya selesai forum ini, ada yang misalkan berkenan, ada grup WhatsApp misalkan, siapa aja misalkan, saya tadi tertarik dengan Budia, saya pengen belajar, oh Budia kan sudah banyak pengalaman, saya pengen nyantai ke beliau pengalamannya seperti apa. Mungkin juga saya pengen, oh Budia ini ada yang baru loh, riset yang terbaru 2020 seperti ini. Itu kan bagus, karena apa yang saya baca, saya pelajari, saya teliti itu kan harus bisa tersampaikan ke masyarakat, misalkan di Jawa Timur. Itu pelopornya kan BI. Misalkan Bapak Ibu WI ada kesulitan apa-apanya, saya bisa berbasis referensi ini Pak. Jadi gak sahur malu istilahnya. Seperti itu nanti kalau Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu WI berkenan. Terima kasih Bu Tina. Siap Mas Binar, jadi usulannya nanti akan kami sampaikan kepada Bapak pimpinan terkait nanti permintaan Mas Binar untuk ada grup yang nanti kita bisa saling kolaborasi untuk sharing pengetahuan ya Mas Binar ya. Baik, kalau kami tangkap terkait dengan kesimpulan yang ada pada materi kita pada hari ini, bahwa untuk dari prosesnya saja kita melihat bahwa
HOTS ini merupakan level kognitifnya yang sudah dijelaskan ada terdiri dari C4, C5, dan C6. Kemudian HOTS ini di breakdown dalam pembelajaran abad 21 yang terdiri dari keterampilan critical thinking dan problem solving. Kemudian juga ada keterampilan kreatif dan inovatif, keterampilan collaboration, dan keterampilan communication. Nah, kemudian juga bahwa setiap keterampilan ini memiliki indikator dan karakteristiknya. Dan apabila kita sudah memahami tentang indikator dan karakteristiknya, maka kita akan dapat juga melakukan pembelajarannya yang pada akhirnya kita akan proses akhirnya adalah melakukan evaluasi atau asesmennya. Nah, kemudian dari Bu Dia juga ada yang menarik tadi bahwa kalau di Indonesia sendiri terkait dengan pembelajaran abad 21 ini tadi, HOTS dan 4C ini juga diintegrasikan dengan PPK dan literasi. Itu yang kami tangkap tadi. Dan kata kunci yang disampaikan oleh Mas Binar bahwa keterampilan tidak dapat diajarkan tapi dilatihkan. Nah, itu yang mungkin kata kunci yang menarik bagi kami. Ya, baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Binar yang telah berkenan hadir memberikan dan sharing materi pada warga LPMP Jatim pada pagi hari ini. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kemudian nanti kami mohon di-sharing untuk materi, ya Mas Binar. Ya, nanti kami mohon di-sharing materi agar nanti kami bisa saling bagi Bapak Ibu mungkin yang terlewat kegiatan ini bisa membuka referensi yang dapat diberikan oleh Mas Binar. Nah, itu kemudian kami mengucapkan juga apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Bapak Ibu pegawai LPMP Jatim yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu. Tetap semangat dan tetap sehat, dan marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.